Yo, balik lagi sama gua di channel Brian Martin, teman-teman ya. Jadi di pagi hari ini akan saya bahas untuk altcoin khususnya seperti di judul ya, ada apa dengan Binance dan juga kasus Uniswap. Kira-kira Uniswap akan jatuh ke berapa, teman-teman ya. Jadi update Bitcoin kemarin ada saya bahas. So mungkin nanti malam teman-teman ya akan saya update lagi untuk video Bitcoin. Cuman untuk posisi sekarang kita akan bahas dulu Binance, Price Action BNB, dan juga Uniswap. Ya, Uniswap sekarang ada di level atau di nomor lah ya, peringkat 21 di top coin market cap, mengalami penurunan. Oke. Jadi tanpa basa-basi kita lihat dulu untuk market hari ini ya. Fear and Greed Index masih di sekitaran 75. Belum adanya perubahan, teman-teman. Ya. Kemudian kita akan bahas dulu untuk maybe Uniswap dulu lah ya. Untuk Uniswap sendiri mungkin teman-teman juga udah tahu ya, karena ini beritanya udah sekitar 2 hari yang lalu maybe ya. Jadi SEC ini ya mempermasalahkan Uniswap ya. Mereka itu dibilang sekuritas, sama seperti sebelumnya kan. Mereka juga bilang seperti itu ke Ethereum. Makanya kenapa kebanyakan layer 2 di Ethereum itu belum perform, malah melempem, teman-teman ya. Contohnya Matic gitu ya, itu juga belum perform ya, seperti batu bisa dibilang ya. Begitu gitu aja koreksi, sideway koreksi, naik sedikit koreksi, dan lain sebagainya, sideway gitu ya. Jadi mungkin kasusnya ini bisa dibilang menjadi penghambat juga lah ya untuk platform-platform yang bisa swap seperti Uniswap, kemudian PancakeSwap ya, dan beberapa lainnya juga ya. Dan yang nanya apakah ini akan berakhir dengan cepat? Sepertinya tidak, teman-teman. Sepertinya tidak dengan cepat. Ya, maybe bisa aja sampai kuartal 3, kuartal 4 tahun ini ya. Yang pasti kita kemungkinan besar tidak melihat kasus ini akan selesai dalam hitungan 1 atau 2 bulan, teman-teman. Ya, jadi bisa lebih lama. Jadi ya prepare lah mungkin buat teman-teman yang ada hold di Uniswap nyangkut. Kemudian ada beberapa juga yang nyangkut di seperti PancakeSwap dan kawan-kawannya. Ya kemungkinan harus lebih bersabar gitu, teman-teman. Kalau misalkan kalian yang tidak sabar dan mau cut loss, yaitu pilihan teman masing-masing. Ya mau masuk di coin lain atau bagaimana gitu ya. Itu balik lagi ke pertimbangan teman masing-masing. Ya jadi saya pribadi tidak menyarankan untuk cut loss atau bagaimana. Ya balik lagi kita udah transisi mau masuk ke bull run. Anything can happen, teman-teman, di market. Ya bisa aja memang kasusnya masih berjalan, and then Uniswap mengalami pemantulan kembali, ya, rally lagi. We never know, teman-teman. Ya jadi kalian harus benar-benar think about that ya. Kalau misalkan benar-benar mau cut loss, ya, ataupun kalian mau hodl, ya, up to you guys ya. Oke, untuk Uniswap sendiri kita coba lihat ke price action. Sebelum itu kita lihat dulu untuk si Bitcoin dominance. Ini menjadi obstacle, teman-teman, sebenarnya ya. Untuk altcoinnya itu benar-benar ini menjadi obstacle. Gimana kita bisa lihat semenjak tadi malam sampai tadi pagi gitu ya. Altcoin itu ketekan, teman-teman. Karena kenapa? Karena ini ya, kita lihat Bitcoin dominance secara time frame 4 jam aja ini mengalami pemantulan dan kenaikan. Ya, that's why kenapa untuk altcoinnya malah memble tuh, teman-teman ya. Dan sekarang untuk si Bitcoin dominance dia lagi tes ya, tes ke previous highest-nya nih di sini ya. Ini di level 54,61% sampai 54,72%. If area ini mampu di break, maka next area target potensinya dia akan visit ke area ini, masuk zona ini, teman-teman. Ya ini previous high pada pergerakan 28 Februari dan 4 Maret. Ya ini di sekitar 54,96% sampai di 55,23%. Ya jadi prepare kalau dari sini dia masih melanjutkan penguatan ya, before mendapatkan rejection gitu ya. Maka untuk ya short termnya altcoin kemungkinan besar masih kegencet, teman-teman, kalau skenario ini terjadi. Ya, jadi ini bisa diwaspadai sekali lagi untuk altcoin. Ya, memang ya ini potensi jangka pendeknya adanya chance lah untuk dia double top. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk dia masih lanjut naik sekali lagi before mengalami rejection gitu ya. Jadi ya
bersabarlah teman-teman sekalian ya. And then untuk Uniswap ya, Uniswap semenjak ada kabar kurang mengenakan ya dari SEC, kita bisa lihat ya dari area sini dia mendapatkan rejection cukup strong secara daily ya. Kita lihat di daily time frame dan overall dari highest terakhirnya sampai ke lowest terakhirnya itu di sekitar 25%, yang mengalami penurunan sampai sekitar 20-25% lah ya, which is not good tentunya. Sebelumnya ini sempat rally tapi ya karena berita seperti itu ya akhirnya dia breakdown teman-teman ya. Walaupun sebelumnya ini juga terbentuk sebuah trend line resisten ya, cukup rapi teman-teman. And then di sini adanya trend line support tuh, triangle pattern guys. Sayang banget kan akhirnya dia breakdown. Waduh, kalau misalkan kita ukur secara pattern, dia kira-kira target maksimalnya di berapa ya? Kita coba targetin seperti ini. Kita copy teman-teman ya, buat teman-teman yang suka pattern. And then target maksimalnya ketika dia breakdown ya, ini di sini di sekitar 6,8 sampai 6,9 dolar. Jadi kalau misalkan saya markingin ya, gunakan rectangle sekali lagi di sini. Nah, range ini pas banget, range area ini nih resisten ya. Di sini juga sempat menjadi resisten juga become support ya. Jadi di sini menjadi next area target maksimal untuk Uniswap secara daily. Ya hopefully bisa mampu ketahan lah teman-teman ya. Hopefully dia nggak lebih dalam. Ya kalau lebih dalam pertanyaannya kemana, ini coba saya extend dulu teman-teman ke samping. Tuh ya, sebelumnya menjadi resisten juga tuh. Ya. Tuh cukup banyak resisten di area situ. Tuh teman-teman ya. Ya hopefully mampu ketahan lah. Kalau di area sini aja dia nggak mampu bertahan, kita balik lagi. Bisa gunakan Fibo teman-teman ya. Bahkan dari swing low ke swing high-nya dia. Ya, oke. Di sini kita bisa lihat ini pas juga dengan retracement 0,7. Hopefully bisa mampu menahan laju penurunannya si Uniswap secara daily. Kalau itu nggak mampu juga, kita bisa pantau untuk area ini teman-teman sebentar. Nah, di area sini ya. Di area sini. Coba saya extend. Ya, sebelumnya menjadi area support resistance juga pada pergerakan Uniswap sebelumnya, ini di sekitar level 5,51 sampai 5,82 dolar. Ya, jadi bisa dipantau untuk dua area ini ketika memang Uniswap masih lanjut koreksi. Ya, dimana ini udah deket juga dengan beberapa titik area krusialnya dia. Plus secara daily-nya juga ini OTW ke extremely oversold, teman-teman. Ya, jadi ya berharap aja lah untuk si Uniswap ketika visit area itu mendapatkan reaksi dari buyers yang lumayan, teman-teman. At least pemantulan dulu lah. Ya, jadi nggak monoton seperti ini. Ya, kecuali dari SEC itu mengeluarkan kabar tidak sedap lagi, itu bisa makin merah lagi, teman-teman. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang mau memantau Uniswap bisa pantau area lebih bawahnya dia. Ya, which is ini bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau misalkan dia masih tekanan jualnya masih strong, ya tebal banget red candle closingnya bahkan secara daily, ya mungkin bisa wait and see dulu untuk sejenak ya. Jadi ini untuk Uniswap secara daily. Meanwhile kalau kita lihat secara time frame 1 jamnya juga ini lemes banget teman-teman ya. Ya di sini sempat adanya divergent teman-teman. Sebentar dicoba saya perlihatkan ke teman-teman sekalian ya. Di sini memang adanya divergent. Sebentar kita lihat pakai ini ya. Nah ini ya, bottom dari RSI-nya sama bottom dari price action-nya. Di sini adanya divergent. Cuman waktu ngangkatnya itu lemes banget teman-teman. Tuh, cuma sampai 9,25 dolar. Lemes banget. Dia aja nggak nyampe area sini. Sebentar nih, coba saya markingin lagi lower time frame itu. Dia aja nggak sampai area sini, di sekitar 9,48 sampai 9,68 dolar. Ya, pemantulannya itu lemes banget tuh. Kita bisa lihat sekali lagi lebih detail. Nggak nyampe sini, udah lanjut turun lagi teman-teman. At least kan seperti ini. Ya, mungkin baru dia konsolidasi dan sebagainya atau lanjut turun. Dia cuman naik sedikit aja kemudian udah reject lagi. Lemes banget teman-teman pergerakannya. Jadi ya memang berarti menandakan tekanan jualan itu masih strong banget untuk di Uniswap. Ya, sembari kita sama-sama menunggu lah untuk Uniswap progresnya seperti apa. Ya, overall seperti ini dulu aja gambarannya untuk si Uniswap. Oke. Next kita bahas untuk BNB.
BNB ini sendiri juga sebenarnya kan dia top 1 ya, exchange nomor 1 di dunia. Ya sempat di bear market itu dikabarkan juga adanya transaksi pencucian uang dan lain sebagainya gitu ya. Dan sekarang ini Binance nggak ada di Play Store. Tuh, kalau kita lihat di Google Store, maksudnya Google Store ini nggak ada tuh. Ya. Tuh, nggak ada. Ya, teman-teman juga yang nyari nggak ada. Cuman alternatif lainnya ya di Apple Store masih ada. Terus mungkin buat teman-teman yang mau pakai APK ataupun website Binance juga masih bisa. Ya. Yang penting akun kalian ketika kalian login itu masih bisa, ya aman-aman aja. Ya, cuman permasalahannya adalah ya mereka ini kan kalau kalian mau akses harus aktifin VPN. Yaitu balik lagi ke teman-teman masing-masing ya. Jadi ya don't worry lah sebenarnya untuk Binance ya, dia dimana ya balik lagi. Ini akses nomor 1 bro, gitu ya. Nggak ada di Google Play ya nggak masalah ya. Dan harganya pun nggak gimana kena impactnya kok, masih lanjut naik karena juga dia masih ada event ya, launchpad kalau nggak salah. Ya harganya masih going up gitu ya. Jadi ini bukan masalah besar sebenarnya buat Binance ya. Tinggal nanti ya diatur juga lah dari pihak mereka ke pemerintah di Indonesia gitu ya, untuk regulasi mungkin dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Karena memang di Indonesia juga kan masih gencar untuk biar teman-teman sekalian menggunakan exchange lokal gitu. Jadi kurang lebih untuk Binance ini nggak ada masalah yang terlalu bagaimana sih teman-teman. Kalian tetap masih akses di berbagai cara ya, bahkan di website, APK atau beberapa aplikasi bawaan di HP kalian masing-masing gitu ya, di luar Google Play itu masih available dan masih bisa kok. Dan untuk segi price action secara daily ini sebenarnya saya juga udah bahas BNB, sebenarnya udah lama ya nggak bahas BNB lagi teman-teman. Ini terakhir bahas BNB udah lama ya, karena ya BNB sendiri udah rally, mau dibahas apanya lagi gitu kan. Nanti kalau dibahas malah ada yang FOMO. Aduh, ya udah lama banget loh saya bahas BNB ini. Udah mana nih BNB? Nah ini ya 2 bulan hampir 3 bulan terakhir saya bahas BNB. Ya 2 bulan yang lalu lah. Ya 2 bulan 3 bulan lalu nih terakhir saya bahas BNB, terus saya nggak pernah bahas BNB lagi. Ya harganya udah rally ya udah ya. Mau diapain lagi? Udah males juga mau dibahas-bahas lagi gitu teman-teman. Nah ini terakhir kali pembahasan juga si BNB pada saat ini ya. Di Februari lah teman-teman ya. Tinggal waktu itu saya info at least ketika dia retest kembali ya di sekitar 396 sampai range $408 ini lanjut naik, atau dia akan ambil lebih bawah ya di sekitar retracement 0,3 sampai 0,5, itu di sekitar range 346,6 sampai $360,5 ya. Ini video terakhir dan saya belum apa-apain outlooknya ya, masih kesimpan teman-teman, by the way. Udah saya nggak apa-apain lagi karena ya udah nggak dibahas-bahas lagi, nggak upload video untuk BNB lagi. Dan so far ini daily per 5 Maret 2024 dia retest teman-teman, retest sampai lapis bawah ini ya, cuman bikin tail candle panjang, kemudian harga lanjut rally nih sampai topnya itu di $645,4. Jadi ya congrats ya, balik lagi buat teman-teman mungkin yang mempertimbangkan buy di sekitar area ini ya, karena ini bisa dibilang last chance untuk si BNB nih sebelum dia benar-benar lanjut to the moon. Nah posisi saat ini bagaimana bro ya, posisi saat ini bagaimana, dia kan udah lanjut naik. Nah tinggal kita lihat aja nih harganya ini masih bisa dibilang ini strong ya. Di sini coba saya markingin dulu deh pakai rectangle biar lebih enak. Ini untuk bagian atasnya resistennya. Kemudian di sini juga terbentuk sebuah trendline support teman-teman. Jadi seperti triangle pattern. Jadi kalau area ini mampu di break, maka next area target ini juga target yang belum saya apa-apain nih, garis warna putih atas ini. Ya di $668 sampai $693. Kenapa saya tandain di area situ? Ini adalah previous all time high-nya dia. Ya, ini sempat dites atau create ya di bulan Mei 2021 dan terakhir di testing kembali ini pada pergerakan 6 November 2021. Ya, jadi ini adalah next area target yang bisa menjadi obstacle terdekat dan terkuat untuk BNB secara daily time frame. Ya, jadi bisa diperhatikan ketika dari area sini udah mampu di break, ya maka dia akan mencoba ngejar area itu atau bahkan ya di sekitar $700. Ya, ketika dia create all time high, tinggal kita lihat apakah selling pressure besar terjadi di level area itu. Ya, mungkin dikasih fake out sedikit,
kemudian dia reject kembali gitu ya, atau untuk very very good skenario-nya ya udah dia mampu perlahan lanjut naik lagi yang ngejar 800 bahkan $1.000 ya. Balik lagi, ini bukan bikin kalian FOMO. Tentunya kalian gak usah maksain ketika harga udah di top seperti ini gitu ya, kecuali kalian udah siap dengan segala resikonya, resiko nyangkut, resiko floating loss dan lain sebagainya ya, kurang lebih seperti itu. Dan ketika dia breakdown ya, breakdown ke kisaran berapa bro? Sebentar ya, ketika dia breakdown pun kita bisa pantau area ini teman-teman ya, di area sini, nah zona sini, karena terakhir kali pun dia retest ya, kemudian mengalami kelanjutan kenaikan, momentum naiknya masih lanjut. Ini di 494,6 sampai $508,7 ya. Bisa diperhatikan untuk bad dan good skenario untuk si Binance ya, BNB gitu ya. Dan balik lagi, ini nggak terlalu ngefek lah ya ke pergerakan harganya gitu ya. Google Play doang kita bisa lihat nih efeknya masih lanjut naik bro. Kemarin turun pun ya udah recover lagi gitu ya. Jadi palingan itu teman-teman yang bisa saya update untuk BNB dan juga Uniswap ya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisis kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.